Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Subhanal malikil quddus subbuhul quddus rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Babu adkarus salat tarawih. I'lamu anna salat tarawih sunnah biittifaqil ulama wa hiya 20 raka'ah yusallimu min rak'atain wa sifati nafsi as-salatul kayfiyah baqi as-salawati ala ma taqaddam bayan nashtagilu fil layl ramadan faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi wa ruya ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi walau kamithli zabad al-bahr. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ila ayat. Faqad qala fi surat al-qadar lailatul qadar khairun min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Pada section yang ketujuh kita sudah membahas tentang amal yang mesti dibuat di malam hari, memasang niat dan melaksanakan sahur. Maka kita tuntaskan amal-amal yang dianjurkan di malam hari, karena ada dua hadis yang Masya Allah sangat luar biasa, cuma berganti di satu kata saja, man shoma, maka pasti ini berkenaan dengan amal-amal di siang hari. Wa man qama, dan ini berkenaan dengan amal-amal di malam hari. Ramadan juga dikatakan dengan bulan Quran, Syahrul Quran, sehingga Masya Allah bittifaqil ulama nashtagilu alaina bil Quran. Maka ulama-ulama sepakat hendaklah dalam bulan Ramadan kita sibukkan diri kita dalam Al-Quran. Bahkan Masya Allah para ustaz pun juga dipesankan, sekiranya kita ingin murajaah, mutalaah, mudarasah, maka perbanyakkan porsi Al-Quran di dalamnya, karena itu adalah bulannya Al-Quran, untuk kita menunaikan daripada hak-hak Al-Quran. Namun di dalam dua ayat yang telah dibacakan tadi menjelaskan kepada kita semua tentang nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Sehingga terkadang ketika 17 Ramadan
Ini peringatan nuzulul Quran katanya. Tetapi materi yang dibawakan kok Lailatul Qadar. Beda, Pak. Beda antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara utuh 30 juz. Maka kalau ada tarekat yang mengatakan 40 juz, ya perlu mungkin ditashih lagi. 10 juznya itu dari mana? Sudah dijelaskan bahwasanya Lailatul Qadar itu Al-Quran secara utuh diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, sehingga tidak akan bertukar Al-Quran itu, penempatannya dan sebagainya. Kalau saja di dalam IT, di dalam teknologi, di dalam ilmu sains dan sebagainya, ada yang dikatakan file, kemudian ada yang dikatakan folder. Mungkin kalau dalam bahasa kita folder itu adalah juz, file itu adalah surah. Tidak akan pernah bertukar. Coba kita langsung klik saja, maka insya Allah tetap akan masuk ke folder yang sama dan tidak akan bertukar di dalam satu folder kepada file yang berbeda. Terlebih lagi dengan Al-Quran, maka 30 juz Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu adalah Lailatul Qadar. Maka yang diperingati pada 17 Ramadan itu adalah nuzulul Quran. Ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kemudian membuka mata kepala dan mata hati kita betapa Islam menjunjung tinggi tentang persoalan membaca. Tetapi membaca tidak seperti cukup dengan membaca buku, Pak, tidak. Karena ayat-ayat Allah itu ada yang namanya ayat-ayat qauliyah dan ada ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu adalah keadaan sekitar kita, yang kemudian ketika kita mau mentadabburi Al-Quran, ternyata semua ada di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat, yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah Iqra. Tapi kok Al-Fatihah yang pertama di surah yang pertama? Kenapa bukan Iqra di surah yang pertama? Untuk menunjukkan kepada kita semua betapa penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran, sehingga file dan foldernya tidak akan bertukar. Dan diturunkannya Al-Quran itu berangsur-angsur, tidak lain semata-mata hanya untuk menjawab tantangan dan masalah-masalah kehidupan manusia. Jadi sekarang kita sudah harus bisa membedakan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Kita lanjut. Tidaklah ada satu malam penuh dalam sepanjang tahun yang kemudian dicukupkan dalam sebulan penuh. Maka yang namanya puasa pasti sebulan. Apakah itu 29 ataukah 30, yang jelas pasti 1 bulan puasa itu. Tidaklah ada satu perhitungan dari setiap malam pada sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, yang mana ketika kita tidak bermaksiat saja, Pak,
ketika kita tidak bermaksiat saja, hatta yaskut, bahkan kita diam, tidak maksiat saja, sudah akan dinilai ibadah. Saking luar biasanya Pak Ramadan ini, saking memuliakannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Maka Masya Allah, ini yang paling ringan. Hendaklah kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran pada malam-malam Ramadan. Maka kita sebaiknya naqayyid anfusina, memaksa diri kita. Jangan kita bilang, agama kok dipaksa-paksa. Tidak sadar kita Pak, untuk dunia kita paksa-paksa biasa. Tangi bela mulai mbai, pokoknya dibilang tambah lagi. Kenapa untuk dunia kita tidak mau berlaku adil dengan diri kita? Maka sebaiknya kalau perlu kita memaksa diri kita. Jangan sampai kita tertipu dengan iblis. Mulai sekarang Pak, sebelum masa Ramadan, iblis itu sudah mulai membisikkan di telinga kita. Itu Ramadan 30. Cukup kamu baca sekali 1 juz 1 malam saja. 1 juz 1 malam, insya Allah tamat duga siapa Makkah tu. Insya Allah Pak tak tamat. Insya Allah tak tamat. Kenapa? Inilah tipu dayanya iblis. Maka sekiranya kita mau betul-betul sungguh-sungguh, diambil dulu jatahnya Pak. Kalau perlu malam itu kita khatamkan langsung. Malam pertama langsung kita khatamkan Al-Quran. Ini yang membaca di luar sholat saja Pak. Kalau saja mereka yang membaca di dalam sholat mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam sholat tarawih pada malam pertama, Masya Allah, seharusnya kita malu kalau di luar sholat kita tak mampu mengkhatamkan Quran di malam pertama. Alhamdulillah, kami menjadi bahagian saksi dan amal. Dan itulah salah satu hikmah ketika kami ke Islamabad, Masya Allah, 1 malam di malam pertama orang-orang sudah khatam 30 juz dalam sholat tarawih. Sehingga malam berikutnya ini adalah nafilah. Tancap gas dulu Pak. Kalau perlu tancap gas memang mikir. Kita belum tahu kondisi kesehatan kita ke depan. Kita belum tahu jazbah semangat kita ke depan. Makanya tidak usah diikuti itu matematikanya iblis. Sibukkan diri kita dalam Al-Quran. Kemudian sebaiknya, ini lebih baik lagi Kak. Bahkan Masya Allah, sejak Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, maka ini sudah menjadi rutinitas. Dalam satu kampung dibuat amal-amal bagaimana setiap kampung ini orang khatam Al-Quran dalam sholat tarawih. Maka kita buat amal. Kita kalau perlu Pak begini, terkadang kita terlalu mudah untuk tajassus, mencari-cari keburukan orang kemudian mencela orang. Ini banyak keburukannya Pak. Paling bagus itu adalah mencari-cari keburukan kita kemudian mencela diri kita. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Maka hendaklah mulai sekarang kita marahi, kita punya betis. Kamu itu dulu kalau untuk dunia Masya Allah tidak kenal lelah, tidak kenal letih dan sebagainya. Kenapa untuk tarawih, untuk menapaki jalan ke surga kamu tidak mau, tidak kuat? Kamu merasa malas, merasa susah. Kalau kita sudah seperti itu Pak, Masya Allah, ciri-ciri orang yang Masya Allah ini semakin dekat dengan Allah. Yang mulia, kalau kita tak mampu 1 malam kita itu untuk khatam, ya kita lihat bagaimana sebaiknya. Bahkan kenapa kita dianjurkan untuk mengkhatamkan Quran dalam salat tarawih? Agar supaya tertunaikan hak-hak Al-Quran pada diri kita. Ada haknya Al-Quran pada diri kita,
Dan kita punya kewajiban terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita masih berpegang teguh dengan kesalahpahaman. Saya dulu Pak sempat menjadi korban yang begitu. Kalau sudah 2 kali khatam, 2 kali bikin tamma Al-Quran, anak-anak tak, saya dulu menjadi korban begitu. 2 kali khatam Quran, maka dibuat acara barzanji, kemudian dikatakan lepek nih, tilamba ungkarek. Tidak. Haknya Al-Quran itu sebenarnya adalah dikhatamkan, ditamatkan minimal 2 kali dalam setahun. Maka dikali umur kita sekarang Pak. Kalau umur kita sekarang 40, berarti kita punya kewajiban, Al-Quran punya hak untuk kita khatamkan 80 kali. Kalau kita sudah menunaikan haknya Al-Quran, maka Masya Allah nanti Al-Quran akan menjadi pembela bagi diri kita di hadapan Allah. Kalau tidak kita tunaikan haknya Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi penuntut yang tuntutannya dibenarkan oleh Allah. Ternyata Masya Allah, khatam Quran dalam salat tarawih dikatakan bacaan Al-Quran di dalam salat jauh lebih baik daripada bacaan Al-Quran di luar salat. Bahkan ketika kita mengamalkan satu amal yang wajib di dalam bulan Ramadan, maka itu dilipat gandakan minimal 10 kalinya. Kita mungkin Pak belum pernah sempat untuk meluruskan bacaan Al-Quran, menunaikan hak makharijul huruf, hukum tajwid dan sebagainya. Kita ambil, kita panggil imam yang hafid 30 juz. Kita urunan Pak. Kalau saja sekelas Mas Hamba, alhamdulillah di Mas Hamba itu kalau tidak salah ini tahun ke-19 Pak. Tahun ke-19 orang mengkhatamkan Quran dalam sholat tarawih. Sampai-sampai sekarang orang berani bayar sampai 30 juta untuk mendatangkan imam yang terbaik Pak. Kenapa? Eman-eman, sayang-sayang uang kita Pak untuk jalan menuju surga. Urunan kita Masya Allah ambil imam yang terbaik untuk kemudian sama-sama kita khatam Quran. Kenapa Pak? Yang baca hafidhul Quran, tersambung gurunya sampai kepada Rasul. Berarti kita sama mendapatkan pahala yang sama. Kemudian dikalikan 10 karena itu di dalam salat. Kemudian dikalikan jumlah jemaah. Kalau orang yang datang berjamaah 7 orang saja Pak, berarti 70 kali. Masya Allah. Berarti kalau begitu 35 tahun umur kita tertunaikan. Kalau jumlahnya lebih banyak, Masya Allah. Di Masjid Raya Mas Hamba saya tanya kemarin, minimal orang yang mereka itu melaksanakan salat tarawih 1 juz minimal 200 orang. Berarti mendapatkan pahala 2000 kali khatam Quran. Ini di dalam bulan Ramadan. Bacaannya bukan bacaan awam. Bacaannya adalah bacaan para huffaz. Lantas bagaimana cara kaifiat untuk bisa mengkhatamkan Quran dalam salat tarawih? I'lamu, ketahuilah, anna salat tarawih, sesungguhnya salat tarawih itu meskipun dihukumi sunnah, tetapi ingat hukum yang sering kita jadikan sandaran, amal-amal sunnah di dalam bulan Ramadan dihukumi sama dengan amal-amal wajib di luar bulan Ramadan. Wahia, dan dia adalah dia salat tarawih itu, ini yang perlu sama-sama kita pegang Pak. Bahwasanya salat tarawih itu isyruna rakaah. Salat tarawih itu kita pegang kuat, ini adalah pendapat para ulama, pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya salat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. Lantas bagaimana kalau kita laksanakan 8 rakaat?
Jangankan 8 rakaat Pak, 2 rakaat saja boleh. Cuma ketika kita tidak bisa menunaikan salat tarawih 20 rakaat, calla kita dirita. Seperti tadi Pak yang diajarkan kita di awal, kita caci maki dirita. Ya Allah, saya yakin tarawih itu 20 rakaat. Karena kemalasanku kodong ini 2 rakaat jika kerja. Ondo kamu tuanku tepuan. Nah iya ritiku jama. Calla leta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sudah Engkau bukakan kesempatan, peluang kepada saya untuk mendapatkan keutamaan. Tapi ya Allah, saya cuma buat 8. Jangan kita berpuas diri di situ. Kita yakinkan bahwasanya salat tarawih itu 20 rakaat. Artinya kalau 20 rakaat, untuk kemudian kita bisa melaksanakan 1 juz setiap malam minimal, maka insya Allah 1 pojok 1 rakaat, 1 pojok 1 rakaat sudah selesai Pak. Ini 1 pojok, tidak lama kok 1 pojok itu. 1 pojok itu masih lebih lama kalau kita berdiri habiskan 1 batang rokok. Ki deki lusa ulurek, matolek dan sebagainya, tidak rasa pegel kita punya betis. Dan akan lebih baik lagi, ya terutama para mahasiswa, jangan ngaku anak muda kalau tidak bisa dalam 1 rakaat 1 juz. Penduduk langit bilang kita, gayanya di bawah ini anak muda, tapi ternyata dia semangatnya ini seperti tomat warapu. Iya, bangga kita Pak kalau kita umur sudah tua, sudah pensiun dan sebagainya. Tapi Masya Allah, kita mau bagaimana supaya mengkhatamkan Quran dalam salat. Sebenarnya Pak lebih bagus kalau kita mengambil hafidh, itu lebih bagus. Kenapa? Bacaannya sudah tersambung. Meskipun ada kaifiat, kalau kita mau khatam sendiri. Sudah banyak sekarang metode yang bisa kita pakai. Apakah kita menyiapkan Al-Quran yang dengan tatakannya, yang ukurannya sangat jumbo besar sekali? Ataukah kita mengambil Al-Quran saku? Ataukah kita mengambil meja yang dibuat tinggi untuk kemudian kita mengambil Al-Quran untuk menyimak? Masya Allah, luar biasa. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya sekarang adalah motivasi diri kita. Gunakan kesempatan yang terbaik sehingga tabe. Kalau kita sudah bisa ternyata yang hadir 10 orang untuk khatam Al-Quran dalam salat tarawih tahun ini Pak, insya Allah tidak dituntut bikin Al-Quran nanti kalau meninggal. Dan takut kita jangan sampai ini sudah tahun yang terakhir. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan di sini. Yusallimu min kulli raka'atain. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, kalau kita melaksanakan salat tarawih, maka kita salam setiap 2 rakaat. Aktsaru fi'li, aktsaru fadli. Semakin banyak kita buat, maka akan semakin banyak keutamaan yang kita dapatkan. Tetapi jangan kemudian dijadikan tumpang tindih. Memang sejak zamannya Sayyidina Umar, di situ dikatakan setiap 4 rakaat, sampai-sampai ada yang kemudian membuat 4 rakaat 1 kali salam. Padahal yang dimaksudkan Sayyidina Umar, salat tarawih itu adalah salat santai, salat yang kita tidak tergopo-gopo dan sebagainya. Maka Masya Allah, Sayyidina Umar menjelaskan setiap 4 rakaat beliau menghadap ke belakang, siapkan minuman, siapkan jamuan, bahkan kemudian sambil mudzakarah. Bagaimana Pak? Masya Allah, cerita, ya mudzakarah dan sebagainya sambil minum. Selesai itu mungkin ada jeda 4-5 menit, beritahu bagaimana Pak, lanjut? Ya lanjut. Kita lanjut lagi. Dan ada satu amalan yang luar biasa Pak. Insya Allah
mengalir pahalanya menjadi amal jariah bagi orang tua kita Kiai Haji Yabani ketika beliau menjadi wakil ketua DPR di Luwu Utara. Di sana kita lihat suasana Ramadan begitu nampak sekali. Kenapa? Beliau telah membuat gagasan dan memutuskan selama bulan Ramadan orang mengumandangkan azan salat Isya jam 7.45. Jam 8 baru salat Isya. Untuk semakin nampak syiarnya. Makanya saya beritahu, saya selama tinggal di Palopo ini kurang menikmati. Kenapa? Seperti di jam-jam biasa itu salat Isya tidak ada masa yang diberikan jeda ruang dan sebagainya. Lain lagi kodong ibu-ibu yang punya kesibukan apa? Tak maduka malam tarawih. Kalau kita buat begitu Pak, Masya Allah ya, banyak sekali maslahat, banyak sekali manfaat yang akan bisa kita dapatkan. Bahkan kemudian mereka para da'i, para mubalik, meskipun jaraknya itu jauh, mereka punya waktu untuk bisa hadir di sana ya tepat waktu. Seringkali kita menjadi masbuk karena persoalan tersebut. Kenapa? Karena Ramadan memang kita dianjurkan untuk berjaga malam. Memang kita dianjurkan untuk ini adalah memanjangkan daripada amal-amal di malam hari. Maka itu yang dimaksud tadi Pak. Yang dimaksud tadi adalah setiap 4 rakaat boleh ada jeda, boleh ada istirahat. Yang terjadi kerancuan adalah terkadang kita menganggap bahwasanya salat witir itu adalah rangkaian daripada salat tarawih. Banyak kan yang beranggapan begitu Pak. Witir itu rangkaian daripada salat tarawih. Sehingga apa yang terjadi? Lepas Ramadan hilang witir. Padahal witir ini adalah satu amal yang sangat dianjurkan untuk kita buat setiap malam. Boleh kita buat witir itu setelah sholat Isya, atau kita buat witir itu setelah qiyamul lail. Yang tidak boleh itu adalah la witrain, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maksudnya tidak boleh ada 2 witir satu malam, karena witir itu Pak bilangannya ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Boleh dibuat seperti itu. Tidak boleh kemudian kita bilang saya mau witir 5 rakaat. Saya buat 2 dulu, nanti tengah malam saya buat lagi 3. Tidak. Di satu waktu kita mau buat berapa saja, di satu waktu itu mualah bersambung. 1, 3, 5, 7, 9. Masya Allah. Satu-satunya solat yang bahkan sangat-sangat dianjurkan, sallu alaikum biwitri hatta rakaatan. Solat witirlah kalian meskipun cuma 1 rakaat Pak. Tidak ada solat yang 1 rakaat kecuali solat witir. Tapi karena yang kita fahami witir itu adalah gandengan dari tarawih, sampai-sampai di luar bulan Ramadan kita tak mau salat witir. Padahal kalau kita salat witir Pak, kita telah mengemasi, kita telah buat packing, kita kemasi, kita punya amal-amal di siang hari, di packing baik-baik. Kekurangan-kekurangan yang terjadi akan disempurnakan oleh para malaikat sebelum kemudian diserahkan kepada Allah, sebelum kemudian diangkat. Ini orang yang sholat witir. Artinya kalau kita tidak mau witir Pak, terlalu percaya diri, kita bilang sempurna nih amal tak tadi. Sekali lagi, amal-amal dalam witir-witir itu adalah untuk cover, untuk packing, mengemasi amal kita yang nanti akan diserahkan oleh Allah, yang sebelumnya disempurnakan oleh para malaikat. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat witir, Masya Allah, luar biasa Pak.
ada satu fadilah yang akan kita dapatkan kalau kita sudah istiqomah. Maka perlu kita fahami apa itu istiqomah. Istiqomah itu adalah sanatain bil amal. Kalau orang sudah melaksanakan 2 tahun berturut-turut tidak pernah terputus dalam satu amal, baru dia dikatakan istiqomah. Apapun amal yang kita buat, dan kesan amal, natijah amal, karomahnya Pak, kelebihannya akan terasa ketika kita sudah istiqomah. Ketika sudah sampai hitungan tahun kedua, kita tidak pernah putuskan witir meskipun 1 rakaat. Saking pentingnya. Kita witir setiap malam 2 tahun sudah, maka insya Allah Pak, meskipun kita orang biasa, inilah ternyata yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang istiqamah itu, akan dikhabarkan kepadanya, akan diberitahukan kepadanya waktu kematiannya akan datang. Teori tole di Palambi Pak, tidak akan ada seseorang yang bisa tahu kematiannya, tidak ada. Bahkan Rasul tak tahu kematiannya. Tidak akan ada seseorang yang bisa tahu datang kematiannya kecuali diberitahukan oleh Allah. Dan Allah akan memberitahukan tentang datangnya kematian seseorang, menghitung 40 hari mundur ke belakang kalau dia sudah istiqomah dalam sholat witir. Jadi tabe sholat witir ya setiap malam kita buat, setiap malam kita buat. Selesai isya, apa susahnya Pak 1 rakaat? Masya Allah. Lebih-lebih kalau kita mau jadikan 3 rakaat. Maka untuk melaksanakan sholat witir ini yang perlu diluruskan. Ada kaifiyat yang menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, kalau kita laksanakan witir hanya 3 rakaat saja, maka tetap lebih baik witir itu kita buat dalam 2 kali salam. 2 kali salam. 2 rakaat salam, berdiri lagi 1 rakaat salam. Kalau 3 rakaat 1 kali salam itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jangan paksakan kami untuk memasukkan gula merah ke dalam kapurung. Sampaikan kemudian kita ngotot, dari dulu nak begitu terus. Iya, dari dulu cocok nih. Tapi rujukannya, sandarannya kita kemana? Atau kemudian kita mau mengatakan, adakah pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang witir yang 3 rakaat 1 kali salam? Ada. Kalau witirnya itu 5 rakaat, maka 2 rakaat pertama itu salam, 3 rakaat berikutnya 1 kali salam. Boleh 3 rakaat disambung 1 kali salam, dengan catatan witirnya minimal 5 rakaat. Maka kaifiatnya sudah harus kita tahu Pak. Bagaimana kalau Imam Abu Hanifah dia melaksanakan sholat? Bagaimana rujukannya? Bagaimana mulai takbir sampai salamnya? Dan gini pasti garu-garu. Kita mau 3 rakaat 1 kali salam, tetapi ternyata kita menggunakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Berarti Masya Allah, kita masukkan terasi ke dalam simbole. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya daripada melaksanakan amal-amal di malam hari pada bulan Ramadan. Karena sudah jelas disampaikan oleh Rasul, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Kalau ada satu daripada amal malamnya kita baik itu tarawih, dipandang oleh Allah pada bulan Ramadan itu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Yang namanya ampunkan dosa-dosa kita Pak, sejak dosa itu dibuat, semuanya diampunkan oleh Allah sampai malam itu. 30 tahun kita buat dosa Pak, maka dosa yang diampunkan 30 tahun semua yang ada di antaranya diampunkan sampai
malam itu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk sama-sama kita buat perhatian tentang salat tarawih. Seberapa pentingnya? Karena para hukama menjelaskan bahwasanya hikmah tarawih pada malam ini, pada tahun ini 2022. Kalau sekiranya malam Ahad nanti, ya malam Ahad pekan depan, itu tarawih yang pertama, Pak. Maka tarawih yang pertama tahun 2022 hikmahnya belum pernah terungkap sejak dunia diciptakan sampai malam itu, dan tidak akan pernah terulang sejak malam itu sampai hari kiamat. Sekali seusia dunia, sekali seumur dunia saja Allah turunkan hikmah pada setiap malam tarawih yang berbeda. Jadi jangan dicapa Pak bilangnya sunnah sih ya. Tsumanaudzubillah. Maksudnya apa ini? Seharusnya kita merasa rugi dan menyesal seumur dunia, bukan seumur hidup. Sebanyak apa duit kita, Pak? Kalau kita sudah lepas tarawih malam pertama, kita buat cuma 8 rakaat, 12 rakaatnya itu terlepas. Sebanyak apa duit kita? Berapa miliar uang kita untuk kemudian kita bayar sogo malaikat kembalikan fadilahnya, tak akan kita temukan sampai dunia kiamat. Maka Masya Allah, jadikan malam-malam Ramadan kita itu adalah malam untuk mendapatkan hikmah. Yang namanya hikmah itu akan kemudian dibetikkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang, sehingga nanti ketika dia lepas dari Ramadan terjawab, oh ini hikmahnya itu tarawih pertama saya. Oh ini hikmahnya dari tarawih yang kedua saya. Bahkan Masya Allah, ketika dia sibukkan dirinya untuk kemudian senantiasa berusaha untuk mengkaji lebih dalam lagi dari semua perspektif tentang tarawih itu, insya Allah tidak akan pernah merasa puas untuk mencukupkan. Bahkan dia ini Masya Allah, yang paling nikmat tarawih itu di mana sih paling nikmatnya tarawih itu? Kalau malam itu kita mau khatam 30 juz. Malam pertama kita mau khatam 30 juz. Sudah dekat imsak, Pak. Sementara masih ada 1 juz. Paling nikmat di situ. Ini mau berhenti makan atau diselesaikan, dikhatamkan. Itu yang paling nikmat dan akan kita rasakan kalau kita mau mujahadah. Sehingga Masya Allah, ketika kita sudah mulai berusaha untuk tidak sampai kepada waktu imsak, Allahu Akbar, seperti seolah-olah dengan ma'unah, dengan bimbingan, dengan taufik daripada Allah, ayat-ayat yang keluar dari lisan kita itu seperti air yang mengalir dengan begitu derasnya, sehingga ketika kita salam khatam, salam kita Masya Allah masih sempat kemudian kita meneguh air, ya makan sedikit kue, bahkan kemudian setelah itu kita sujud syukur, baru terasa nikmatnya, derasnya air mata kita. Ya Allah, sekian puluh tahun saya, baru kali ini Engkau berikan taufik kepada saya, baru kali ini Engkau berikan nikmat yang sangat luar biasa kepada diri saya, untuk kemudian menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terindah. Maka yang mulia, mulai sekarang kita mau menjadi orang bijak. Bagaimana itu orang bijak? Dia sudah mulai mengatur pekerjaan-pekerjaan dia di awal-awal Ramadan, agar supaya nanti tidak keteteran. Sehingga Masya Allah, bahkan sebahagian hukama mereka justru malah memilih untuk libur dari pekerjaan-pekerjaannya ketika sepanjang bulan Ramadan. Atau kalau kita tidak bisa, minimal dikurangkan. Orang yang bijak dalam hidupnya adalah orang yang mengurangkan kerja dunianya dalam bulan Ramadan, seraya kemudian menyibukkan dirinya dalam Al-Quran. Masya Allah, luar biasa Pak. Maka insya Allah nanti setelah itu kita akan lanjutkan bagaimana amal-amal yang dianjurkan di siang hari, yang mana amal tersebut banyak banyak riskan untuk bisa membatalkan puasa kita. Mungkin satu pengantar yang lain.
tatimma, penyempurna ataupun juga perhatian yang perlu kita perhatikan. Karena para lelaki mereka sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat fardu secara berjamaah di salat subuh, maka sekiranya di antara kalian janabat junub pada malam itu, maka junub dalam bulan Ramadan boleh mandinya setelah imsak, dengan catatan junubnya sebelum imsak. Kalau dia janabah sebelum imsak, maka dia boleh mandi janabahnya setelah imsak. Jangan kemudian kita mau rebutan, kita dahulukan yang laki-laki. Kenapa? Karena memang mereka ini sangat dianjurkan sekali untuk bisa menyempurnakan sunanul huda dalam hidupnya, yakni menunaikan salat fardu secara berjamaah di masjid. Semoga Allah fahamkan kita, dan insya Allah setelah salat isya kita akan lanjutkan lagi. Mau lagi kita tarawih dengan jemaah masjid, karena itu tadi menganggap itu Rasul 3 malam dia tarawih di masjid. Rasul ketika dia memberikan contoh kepada para sahabat, maka kemana Rasul? Ingin berlama-lama memperpanjang daripada tarawihnya sampai subuh. Kalau saja Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah sahabat, maka hukumnya berubah, Pak, jadi wajib. Wajib kita untuk berlama-lama sepanjang Ramadan sampai subuh. Yang aneh hari ini, tidak tompi kita witir pulang ke rumah, tidak tompi juga witir tarawih di rumah. Tidak tarawih di masjid, pulang ke rumah cuma pergi nonton, main game dan sebagainya. Berarti kalau begitu, makom tingkatan iman kita seharusnya menghendaki untuk kita witir, untuk kita tarawih rame-rame di masjid. Kenapa? Karena kita punya iman ini, Pak, iman suasana. Maka Masya Allah, terkadang juga teman-teman balik begitu. Kalau dia ini selesai ceramah 8 rakaat tarawih bersama jemaah masjid, mau pulang, akhirnya tak mau witir dengan jemaah masjid. Dia bilang, saya kan masih mau lanjut. Sekali lagi, bukan akhir dari segala amal. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengambil perhatian agar supaya kita menjadi orang-orang istiqamah. Rasul menjelaskan, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Yang namanya karamah itu, Pak, ada orang bisa berjalan di atas air, sholat di atas daun, bisa ini dan itu. 1000 keutamaan yang ada, kesaktian yang ada pada seseorang. Kalau ada orang yang bisa istiqomah, Rasul beritahu masih lebih baik itu orang yang punya satu istiqomah. Maka istiqomah kita dalam witir, istiqomah kita dalam amal-amal, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan yang lebih. Kemudian salat sunnah, salat wajib yang namanya salat fardu. Kalau kita bisa berdiri, wajibu alaina naqumu fis salat. Wajib bagi kita untuk berdiri dalam salat. Tapi kalau salat sunnah, Pak, tidak diwajibkan. Keutamaannya lain. Makanya saya sering di tengah-tengah jemaah, kalau salat sunnah, rakaat pertama saya berdiri, rakaat kedua saya duduk, tidak berdiri lagi. Saya tunggu siapa yang mau bertanya. Kenapa? Karena guru saya juga begitu dulu. Di depan saya dia salat, dia buat seperti itu. Tapi sebagai seorang murid kemudian datang tanya, Pak Yai, salat apa namanya ini? Yang begini yang saya tunggu. Jangan malah difitnah orang, sumpah jangan agus ya senayaro. Kita tak tahu ilmunya, malah memfitnah. Padahal kita dibuat ruang, Pak, untuk bertanya. Jadi Masya Allah, jangan katakan saya tidak witir, Pak. Saya witir minimal 1 rakaat. Selesai sholat ba'diyah, bahkan terkadang saya duduk untuk witir. Kalau melihat terlalu banyak koreksian, sumpah jangan agus ya roh, nasi 3 rakaat. Ya, daripada menimbulkan fitnah, maka saya terkadang sholatnya duduk. Dan Masya Allah perlu dibuat. Maka adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengawalkan witirnya.
Kalau sudah ba'diyah dia langsung witir. Tapi Sayyidina Umar dia akhirkan witirnya untuk kemudian membiasakan dan memaksa dirinya untuk bangun dalam qiyamul lail dan mengakhiri dengan salat witir. Kemudian setelah witir Pak, sebaiknya kita hafalkan doa wirid setelah witir, supaya setiap malam kita dalam suasana Ramadan. Ada suasana Ramadan Pak, malam ini sudah ada suasana Ramadan. Bahkan sepanjang tahun kita akan berada dalam suasana Ramadan. Kalau setelah witir kita sambil kemudian duduk sambil kita wirid, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Maka Masya Allah kita akan mendapatkan keutamaan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa insyaallah. Di atas 7 baru bisa lagi kita ketemu kapan kita buat kajian kita untuk membahas tentang persoalan zakat. Karena zakat ini adalah satu hal yang urgen yang menentukan juga daripada bagaimana balasan ganjaran yang Allah berikan tentang puasa Ramadan kita insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard ya Malikal mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Salli ala sayyidina Muhammad afdala salawatika wa adada ma'lumatik wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. كذلك وارزقنا الاستقامة على السريعة الغراء وطريقة البيضاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في آخر الشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أخرجنا مخرج صدق من الشعبان وادخلنا مدخل صدق في رمضان. اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا وصل اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.